Hai semua, kali ini kita bakal jalan-jalan ke Pusuk Buhit. Pusuk Buhit itu artinya adalah puncak bukit. Pusuk Buhit ini ada di puncak barat Danau Toba dan ketinggiannya mencapai 1972 mdpl. Nah, umumnya orang Batak percaya kalau si Raja Batak diturunkan langsung di Pusuk Buhit. Lalu Raja Batak kemudian membangun perkampungan di salah satu lembah gunung tersebut dengan nama Cianjur mula-mula Cianjur Tompa yang masih dapat dikunjungi sampai saat ini. Nah, Raja Batak diperkirakan hidupnya pada tahun awal abad ke-13. Yang paling aku kaget ternyata Raja Sisingamangaraja ke-12 itu ternyata keturunan si Raja Batak generasi ke-19 yang wafat pada tahun 1907. Dah. Kita mau menuju Pusuk Buhit namanya. Tempat pertama kali turunnya Raja Batak. Nah, dari penemuan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar leluhur dari si Raja Batak ini adalah seorang pejabat atau pejuang kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Barus. Pada akhir abad ke-12, sekitar tahun 1275, Kerajaan Pahit menyerang Kerajaan Sriwijaya sampai ke daerah Pane, Haru, Padang Lawas, dan sekitarnya, yang diperkirakan termasuk daerah kekuasaan si Raja Batak. Karena serangan Majapahit inilah diperkirakan si Raja Batak dan rombongannya terdesak sampai ke pedalaman Pangururan di tepian Danau Toba. Terdesaknya si Raja Batak oleh pasukan Kerajaan Majapahit itu erat hubungannya dengan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya di Palembang, karena saat itu si Raja Batak adalah kemungkinan seorang penguasa perang di bawah kendali Kerajaan Sriwijaya. Sebutan sebagai si Raja Batak bukan karena beliau seorang raja, akan tetapi merupakan sebutan dari pengikutnya, yaitu sebagai penghormatan karena tidak pernah ditemukan bukti-bukti adanya Kerajaan Batak. Gimana rasanya? Ini aja udah jalan terbuka. Gimana kalau zaman dulu? Udah, yuk. Suku Batak itu sangat-sangat menghormati leluhurnya, makanya hampir semua leluhur marga-marga Batak itu diberi gelar raja sebagai gelar penghormatan. Nah, waktu aku kesana, aku tuh nggak tahu kalau ternyata gunungnya setinggi itu. Jadi aku berkali-kali sempet kayak, aku nggak sanggup nih. Sampai ada suara yang bilang aku harus berhenti di batu selanjutnya. Kita lagi istirahat, baru 1/4 jalan deh kayaknya. Aku tuh ada tuh jalanannya, apa kalau Mas Genta bilangnya, nutup. Jalannya tertutup semua. Pusuk Buhitnya masih di atas sana. Kuat gak ya? Bisa. Tapi bertemu opung. Nah, PR nih kalau jatuhnya ke bawah. Buat kami ya, everything change. Jadi baca ya sendiri. Ini buat aku sekarang. Banyak ya. I connect with heaven, dance to the rhythm of life, openness, love appears. Ceritanya kenapa bisa sampai dengar kayak gitu, waktu aku naik, aku berkali-kali ngomong dalam hati, Tuhan, aku gak kuat deh naik ke atas. Kalau emang aku harus naik ke atas, please kasih aku kekuatan. Terus dari situ aku juga ngomong, Opung, siapapun yang memanggil aku kayaknya gak kuat sampai ke atas. Boleh gak aku dikasih tunjuk jalan gitu. Terus aku bener-bener didiemin, gak ada yang jawab aku satu pun. Sampai akhirnya aku berdoa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan, aku pasti kuat deh sampai atas. Aku naik terus sampai aku di titik mataku udah kunang-kunang dan aku bisa dengar suara detak jantungku sendiri. Akhirnya aku duduk sebentar, tapi aku nggak ngeluh di situ. Aku tetap diem, ngatur napas sambil aku ngomong dalam hati, aku bisa sampai atas. Nggak taunya ketika aku positif dan tidak mengeluh lagi, justru aku dikasih tahu sesuatu. Aku harus naik ke atas ke tempat batu. Yang setelah di titik aku duduk tadi, aku harus ketemu batu. Dan pas aku di atas, ternyata ada 2 batu kembar yang bersebelahan. Sebenarnya itu ada namanya, cuman aku nggak tahu namanya apa. Di atas itulah aku dikasih tahu kalau kita naik ke Pusuk Buhit,
itu kan tinggi, padahal kelihatannya tuh pendek. Semakin kita naik, semakin capek, padahal sebenarnya di atas dingin. Nah, itu sama aja kayak filosofi hidup. Kalau kita lagi di atas, mungkin semuanya enak. Dan yang di bawah pun ngelihatnya itu kecil, enak, udah di atas. Tapi kita nggak pernah tahu orang yang berjalan menuju sampai atas itu, dia ngalamin apa sampai dia udah berada di atas tadi. Bahkan mungkin ada yang menyerah di awal kayak aku tadi, tapi berusaha untuk kuat sampai ke ujung. Dan akhirnya bisa juga sampai ke ujung. Aku udah, orang tua kan di sana di Kandis. Tengoklah ini ya. Inilah cuma segini aja pun bisa kami makan. Nah, kita lagi mau turun nih, tuh tempat kita di ujung sana. Terusnya ada batu yang ada airnya lagi ditampung sama si abang. Bagus ya. Makanya lewat dari sini kan langsung segar tadi. Enggak itu banyaknya gerasnya kan campur bau ini, bau apa namanya? Bau semak-semak ini. Nyengat kali dia. Kita lagi menampung air. Udah mau turun nih, udah nggak karuan bentukan. Guys, kita sekarang ada di tempat Sopo Guru Tatea Bulan.